Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya membagikan sebuah video pembelajaran matematika, terkhususnya kelas 9, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Tetapi pada video yang pertama ini saya hanya menjelaskan tentang perpangkatan. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai. Setelah menonton video ini, kalian dapat menjelaskan dan mengoperasikan bilangan berpangkat positif, negatif, dan nol serta sifat-sifatnya. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Itu artinya 2 kali 2 kali 2 ini masih terus berlanjut. Nah, kalau seperti itu angka 2-nya pasti banyak sekali. Untuk itu di sini perpangkatan punya solusi. Nah, perpangkatan itu adalah perkalian berulang suatu bilangan atau perkalian dengan bilangan yang sama. Nah, kita perhatikan bentuk umum dari perpangkatan, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. A di sini kita sebut sebagai basis dan N kita sebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, di dalam perpangkatan ada yang namanya pangkat positif, pangkat negatif, dan pangkat nol. Untuk itu kita lihat yang pertama, pangkat positif. Perhatikan contoh yang pertama, 3 pangkat 5, basisnya 3, pangkatnya 5. Artinya 3 dikali 3 sebanyak 5 kali, yaitu hasilnya 243. Contoh yang kedua, 1/2 pangkat 4. 1/2 pangkat 4 itu kan sama dengan 1/2 kali 1/2 sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya adalah 1/16. Kita masuk ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat positif. Nah, di sini ada 5 sifat. Kita lihat sifat yang pertama, sifat A pangkat M dikali A pangkat N. Di sini operasinya operasi perkalian dan basisnya sama, yaitu A. Nah, kalau seperti itu bentuknya, kita dapat menuliskannya menjadi A pangkat M tambah N. Pangkatnya kita jumlahkan. Untuk lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh. Di sini ada 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat negatif 2. Sehingga berdasarkan konsep tersebut dapat kita tulis menjadi 10 pangkat negatif 3 tambah negatif 2. Sehingga negatif 3 tambah negatif 2 itu kan negatif 5. Maka hasilnya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu A kali B pangkat M. Nah, di sini basisnya berbeda, yaitu ada A dan ada B, tetapi pangkatnya sama, sehingga dapat kita tulis menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Untuk lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh. Di sini ada X pangkat 4 Y pangkat 5 dipangkatkan 3. Nah, kalau berdasarkan konsep tersebut, maka X pangkat 3 itu adalah miliknya X dan juga miliknya Y, sehingga dapat kita tulis menjadi X pangkat 4 kali 3 Y pangkat 5 kali 3, sehingga hasilnya sama dengan X pangkat 12 Y pangkat 15. Kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dipangkatkan N. Nah, kalau bentuknya seperti ini teman-teman, pangkatnya kita kalikan.
Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Di sini ada soal. Jika X sama dengan 1, berapakah hasil dari 5 pangkat 2X dipangkatkan X kurang 1? Teman-teman lihat, 5 pangkat 2X dipangkatkan X kurang 1. Nah, berdasarkan konsep, kita pangkatnya kita kalikan, yaitu 2X dikali X kurang 1. Sehingga hasilnya menjadi 2x kali x kan 2x kuadrat, 2x kali negatif 1 ya, negatif 2x, sehingga sama dengan 5 pangkat 2x kuadrat kurang 2x. Nah, langkah berikut kita ganti x dengan 1, sehingga 5 pangkat 2 kali 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1, sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 2 kurang 2 atau 5 pangkat 0 yang hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Setelah ini kita akan mempelajari kenapa 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita masuk pada sifat yang keempat, yaitu sifat A pangkat M per A pangkat M. Di sini operasinya yaitu operasi pembagian dan basisnya sama, yaitu A. Jadi pangkatnya kita kurangkan, pangkat pembilang dikurang pangkat penyebut. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Ada 5 pangkat 2x kurang 1 per 5 pangkat x tambah 2. Nah, kalau pangkatnya kita kurangkan menjadi 5 pangkat x kurang 2, 5 pangkat 2x kurang 1 kurang x tambah 2. Kalau kita buka kurungnya menjadi 5 pangkat 2x kurang x kurang 1 kurang 2, yaitu hasilnya 5 pangkat x kurang 3. Sifat yang kelima atau sifat yang terakhir yaitu A per B pangkat M dipangkatkan M, sehingga menjadi A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 2 Q per Q di pangkat 2 dapat kita tulis menjadi 2Q kuadrat per Q kuadrat. Di sini ada Q kuadrat dan Q kuadrat, sehingga kalau kita bagi hasilnya menjadi 1. Nah, 2 kali 1 hasilnya 2. Kita masuk pada topik yang berikut, yaitu masalah terkait pangkat positif. Di sini ada soal, tentukan nilai X pada persamaan berikut. 7 pangkat X sama dengan 343. Nah, pertama-tama kalian pikir dulu, 7 dikali 7 sebanyak berapa kali agar hasilnya menjadi 343, atau 7 dipangkat berapa yang menghasilkan 343. Nah, mari kita coba. Di sini kita coba 7 kali 7 atau 7 pangkat 2. Hasilnya baru 49. Kita kalikan lagi dengan 7. Hasilnya sudah sama atau 343. Berarti 7 dikalikan sebanyak 3 kali atau 7 pangkat 3. Maka 7 pangkat X itu sama dengan 7 pangkat 3 yang hasilnya adalah 343. Jadi nilai X adalah 3. Kita masuk ke bentuk perpangkatan yang kedua, yaitu pangkat negatif. Secara umum dapat dinyatakan bahwa A pangkat negatif M sama dengan A1 per A pangkat M. Kenapa? Kita lihat contoh. Di sini ada 3 pangkat 1, dapat kita tulis menjadi 1 kali 3 pangkat 1. Kenapa? Itu berdasarkan sifat identitas matematika.
Jadi sifat identitas matematika itu bilangan apapun yang jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sama halnya juga pada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 jika kita kalikan dengan 1 hasilnya tetap 2 pangkat 3. Lalu di sini ada 3 pangkat negatif 1 hasilnya berapa? Atau 2 pangkat negatif 3 hasilnya berapa? Nah, untuk menjawab itu kita lihat catatan pada catatan kedua dan catatan ketiga. Di situ dikatakan bahwa lawan dari 1 adalah negatif 1 dan lawan dari 3 adalah negatif 3. Maka di sini 3 pangkat negatif 1 dapat kita tulis menjadi 1/3 pangkat 1. Kenapa per? Per itu kan sama dengan bagi. Nah, kalau di atas kali, maka lawan dari kali adalah bagi. Berlaku juga bagi 2 pangkat negatif 3. Dapat kita tulis menjadi 1/2 pangkat 3. Kita masuk ke masalah yang terkait konsep pangkat negatif. Di sini ada soal yang pertama, tuliskan bentuk sederhana dari 5 pangkat 1/5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, 5 pangkat 1/5 pangkat 3 itu kan kalau kita kerja berdasarkan konsep, maka pangkatnya kita kurangkan, pangkat pembilang kurang pangkat penyebut. Maka menjadi 5 pangkat 1 kurang 3 dipangkatkan negatif 2 yang menghasilkan 5 pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2. Pangkatnya kita kalikan sehingga menjadi 5 pangkat 4. Soal yang kedua yaitu sederhanakan pernyataan X, Y pangkat negatif 2. X, Y pangkat negatif 2 dapat kita tulis menjadi X kali 1/Y pangkat 2. 1/Y pangkat 2 ini kan berdasarkan konsep negatif, pangkat negatif yang tadi. Nah, X kali 1, X per Y kuadrat. Sehingga hasilnya X per Y kuadrat. Kita masuk pada bentuk perpangkatan yang ketiga yaitu pangkat 0. Nah, secara umum dapat dinyatakan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kenapa? Perhatikan ini. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Itu kan kalau kita kerjakan secara manual, itu 4 kali 4 kali 4 per 4 kali 4 kali 4 kali 4. Itu kan hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau kita kerja secara konsep, 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 3 kurang 3. Pangkat pembilang dikurangi dengan pangkat penyebut sehingga pangkatnya menjadi 0, yaitu 4 pangkat 0. Dengan demikian terbukti bahwa 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita masuk pada masalah terkait konsep pangkat 0. Di sini ada soal, tentukan hasil operasi dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 ini dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 3 tambah 3. Kenapa? Karena basisnya sama yaitu 2 dan operasinya operasi perkalian sehingga pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga 2 pangkat 3 tambah 3 itu menjadi 2 pangkat 6 di per 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6 itu sama artinya dengan 2 pangkat 6 kurang 6. 6 kurang 6 kan 0, sehingga 2 pangkat 0 yang hasilnya sama dengan 1 berdasarkan konsep pangkat 0. Sekian video yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.